Shalom dan selamat malam. Baiklah kita tenang akan masuk ibadah kita pada malam hari ini. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita berkumpul untuk menghayati kasih Tuhan dalam ibadah Kamis ini. Keajaiban kasih telah diajarkan dan diteladankan oleh Yesus Kristus ketika Ia merendahkan diri untuk membasuh murid-muridnya. Kasih yang tulus penuh pengorbanan. Mari bersama-sama dalam ibadah ini kita menyatakan kerinduan dan komitmen kita untuk mengasihi seperti Tuhan. Mari saya bangkit berdiri dan kita menyanyi dari PKJ 128 bait yang pertama sampai saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai-Nya menyertai-mu. Saudara-saudara, mari di Kamis seperti ini kita datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa kita. Jemaat yang dikasihi, marilah kita mengaku dosa. Di hadapan kami mengaku kami sering gagal meneladani
menjalani kasih yang telah Engkau berikan. Kami menuntut dikasihi, tetapi sering lalai mengasihi sesama. Kami menerima kasih-Mu setiap saat, tetapi kami lalai untuk meneruskannya kepada sesama. Tuhan, kami mengaku sering gagal mengasihi-Mu, gagal mengasihi sesama, dan gagal mengasihi diri sendiri. Meski kita layak diri. Yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Hidup Jemaat 39 ayat pertama. Tuhan
dengarkanlah petunjuk hidup baru. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di saat ini kita akan membaca Mazmur berbalasan, Mazmur 116 ayat pertama sampai 19. Mazmur 116, firman Tuhan berbunyi demikian: terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan, sebab Ia menyenangkan telinganya padaku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Kembalilah tenang, hai jiwa. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan daripada air mata dan daripada aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini berkata dalam kebingungan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Aku akan menangkap piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar masaku kepada Tuhan di depan seluruh berharga di mata Tuhan, kemudian semua orang yang dikasihi. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu. Engkau telah memperhatikan kata-Mu. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar masaku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengah Yerusalem. Haleluya. Kita menyambut bacaan kita dari Mazmur 119 ayat pertama. Kita akan membaca firman Tuhan dan
merenungkannya serta mendengarkannya pada saat ini. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara kita meminta kekuatan, kita berdoa. Di malam ini Tuhan, di mana kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus, kami diajak untuk kembali mengingat sebuah peristiwa yang amat penting bagi kami sebagai umat yang percaya kepada-Mu. Bagaimana kasih yang sempurna diperlihatkan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepada-Mu pada saat ini selaku umat yang percaya kepada-Mu, memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran sabda. Ya Tuhan, kami datang menyerahkan kehidupan dan persekutuan kami. Kuasa Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini dengan baik, dan kami pun memahaminya dan memperlakukannya dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Allah Bapa dalam surga, kami menyerahkan kebersamaan kami malam ini Tuhan, dalam Kamis Putih yang kami rayakan pada saat ini. Dan Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, dan bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak tercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dengan air. Haruslah dipanggang dengan api, lengkap dengan kepala dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasurmu pada kakimu, dan tongkat di tanganmu.
buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan dibunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila kamu melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu, dan kamu harus merayakannya sebagai hari raya Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Amin, firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikian firman Tuhan. Injil Kristus dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 17 dan ayat 31b sampai dengan 35. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekahnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan,
engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepala. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kaki, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu dia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhan, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutus. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalamnya. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Berita pagi. Saudara-saudara, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara, kita beribadah pada malam ini, Kamis Putih, sebelum
masuk ke dalam Jumat Agung dan Sabtu dan Paskah. Tema kita mengasihi seperti Tuhan. Mengasihi seperti Tuhan. Susi Puang Makaboro. Saudara-saudara, dalam bacaan kita ada beberapa bacaan yang disampaikan kepada kita, mulai dari Mazmur dan beberapa bacaan-bacaan surat dan Perjanjian Lama dan Injil. Kita dengarkan pada saat ini. Lalu tema mengasihi seperti Kristus. Dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya atau sebagai manusia, atau saya mau bertanya hari ini, siapa yang tidak mati dan datang? Jonas boleh jawab ya, kita jawab juga kita video. Nama itu bagi video toh, share toh, ya supaya kita bersih dan tidak lagi kotor. Dan harapan kita dipokin share. Dan ini juga lah yang disampaikan dan dikisahkan dalam bacaan kita hari ini, bahwa peristiwa Kamis Putih adalah mau mengingatkan kepada kita sebuah peristiwa yang mau disampaikan kepada kita tentang apa yang akan dialami, apa yang akan dinyatakan, apa yang akan diperbuat oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam bacaan kita jelas bagaimana itu pembasuhan kaki dilakukan oleh Yesus. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dalam bacaan kita Yesus, dalam tema kita berbicara tentang Yesus mengasihi kita. Dalam Mazmur diperlihatkan bagaimana sang pemazmur mengalami dan merasakan bahwa kasih Tuhan itu diwujudkan kepada dirinya dalam perjalanan hidup. Bahkan tali-tali maut yang mengikatnya pun dapat dilepaskan dari kasih Allah. Dan Keluaran berbicara tentang bangsa Israel. Bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Jadi setiap pintu ada darah, dan darah itu simbol bahwa malaikat maut tidak akan hadir, tidak akan datang menjemput. Jadi dia akan melewati. Semua karena kasih Tuhan yang dinyatakan. Bahkan peristiwa hari ini yang kita hadiri untuk kita ingat peristiwa itu adalah sebuah tanda kasih yang luar biasa yang diperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Dalam bacaan kita bagaimana Injil Yohanes menceritakan dengan lengkap. Ia memberikan penjelasan bagaimana Yesus ketika ia menyatakan pembasuhan kaki kepada murid-murid, ia menanggalkan jubahnya. Simbolik dari ia menanggalkan apa yang ada pada diri. Ia menanggalkan guru dan Tuhannya yang ada pada diri. Lalu ia datang menghampiri murid-muridnya dan mencucikannya, membasuh kaki murid-murid. Ia merendahkan diri. Ia sungguh memperlihatkan sebuah kasih yang tidak sama dalam konsep pemikiran manusia. Tetapi Yesus memperlihatkan yang berbeda. Saudara-saudara, ia menanggalkan jubah dan ia mengikatkan kain lenan. Kain lenan ini sama dengan kain katunnya yang bisa meresap air. Dia ikatkan di
di pinggang sama dengan bangsa Israel pada waktu itu, dia mengikatkan pinggang. Jadi sebenarnya kisah ini adalah memperlihatkan dan mengingatkan bangsa Israel tentang peristiwa pembebasan umat Israel. Dan bagi kita, kain lehat itu adalah bagi orang-orang Yahudi. Pada waktu itu tradisi orang Yahudi memahami bahwa itu adalah orang-orang budak, hamba yang menunggu di depan pintu untuk mencuci kaki wanita. Jadi orang-orang yang datang atau tamu atau tuannya datang, dia di situ ada tempat sebelum masuk ke dalam rumah dia harus mencucinya dan melapnya dengan kain lehat. Yesus melakukannya itu. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa harus kaki yang harus dibasuh? Matupai dengan memang 5 buah. Kan sama adalah bagian dari tubuh anggota tubuh. Atau ulun tibango, disapu-sapu. Ulun tabang na sapu-sapu ke sekali atau kulit-kulit enak waktu ini. Mengapa harus kaki? Ini yang menjadi perenungan kepada kita matupai dengan lakukan naikon. Kalau kaki dan tangan, yang mana kamu pilih kalau disuruh mencuci? Cuci atau basuh? Di mana? Matupai terlalu posisi motoran tangan. Kamu sendiri yang harus menjawab kenapa harus kaki. Kaki menurut kamu, kalau kaki saya cuci, bagaimana konsepnya? Dipaham kau? Dan kenapa angkat tangan Yesus yang kamu harus lakukan? Supaya clear, supaya selesai. Hanya membasuh. Tetapi Yesus justru menggunakan kaki untuk ia membasuh murid-muridnya pada waktu itu. Ini yang menarik, bahwa simbol kaki, ya selain bahwa cepat kotor, ya, sama sandal itu bisa. Kita saat ini kan kita pakai sandal dan belok, ya motor ya pernah didorong kan sandal dulu banyak itu. Tapi sekarang kan kalau tidak naik motor, naik mobil, mas sepatu, makus kaki betul. Jadi susah kotornya. Tetapi apa yang terdalam dari makna itu sebenarnya, bahwa kalau kaki menurut kita orang beraya saja, tentang mabusuki kela kita loh apa teman-teman kalau berumur letek, itu ungkapan yang mau dikatakan bagaimana sekarang begitu dalamnya, begitu bermakna, begitu dalamnya tentang ungkapan itu sebenarnya. Nah, Yesus melakukannya itu mau menyatakan dan memperlihatkan bahwa kasih yang sungguh luar biasa. Bisa kita membayangkan demikian dalam benak pikiran kita. Nah, saudara-saudara, cerita tentang Yohanes yang disampaikan dalam bacaan utama kita pada saat ini. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 dan 31 sampai dengan 35 adalah sebuah kisah yang akan dilakukan oleh Yesus, yang akan dialami oleh Yesus. Ia akan mengalami penghinaan bahkan lebih daripada itu. Bahkan bukan hanya sampai penghinaan, ia akan menderita dan ia akan meneteskan darahnya di dunia ini. Dan ia akan mati tidak baik, tidak terhormat yang di atas salib. Saudara-saudara, di atas salib itu manusia tidak suka. Orang yang mati di atas salib berarti orang yang tidak dibenarkan oleh manusia, apalagi Allah. Jadi betapa luar biasa kasih yang diperlihatkan oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini sebagai umat yang percaya
ibadah Kamis Putih ini. Jadi ibadah Kamis Putih mau mengajak kepada kita untuk merenungkan tentang sebuah peristiwa yang di luar dari pemikiran manusia. Bahwa mengapa Yesus yang sebagai Allah itu dan Guru itu menyatakan sebuah tindakan di luar dari pemikiran murid-muridnya pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih Tuhan, dalam bacaan ini mau mengajak kepada kita untuk merenungkannya bahwa sebagai umat yang percaya kita harus merendahkan diri di tengah-tengah kehidupan. Jadi kita merendahkan diri, kita menanggalkan segala-galanya yang membuat segala itu tidak dapat melakukan. Jadilah ditampe apa yang Tuhan. Belakang doa apa Tuhan kehilangan doa Tuhan. Kita harus menanggalkan yang lalu kita menyatakan tindakan itu dengan sungguh dan tulus di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, bahwa kita harus menyatakan kerendahan hati di tengah-tengah kehidupan kita, seperti yang telah dicontohkan dan diteladankan oleh Yesus dalam bacaan. Yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, kita meyakini dan kita percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu nyata dalam sepanjang kehidupan. Kasih-Nya tidak pernah akan meninggalkan kita di tengah-tengah kehidupan. Ketika kita menjalani kehidupan yang dikaruniakan-Nya, kita meyakini bahwa Ia terus melihat kita, Ia terus hadir dalam perjalanan hidup kita, dan Dia terus menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sekalipun berat kehidupan ini, sekalipun berat apa yang telah disampaikannya, yang telah diteladankan kepada kita. Jadi menjadi umat yang percaya kepada Kristus adalah mesti memahami tentang arti sebuah pengorbanan. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, Yesus telah mengorbankan segala-galanya untuk kita semua. Ia mau supaya kita pun juga melakukannya di dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara, sebentar kita akan menyatakan sebuah simbolik ungkapan kasih itu bagi sesama sebagai wujud dari kerendahan hati kita dan sebagai wujud dari respon kita bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia, yang telah dinyatakan sebuah kehidupan perbuatan yang luar biasa dari Allah untuk sebuah kehidupan kita di tengah-tengah dunia. Dia yang memberikan kehidupan kepada kita, mesti juga kita respon dalam sebuah tindakan, dan kita memulainya dari dalam tempat ini, lalu kita keluar dalam kehidupan kita mewujudkan kasih itu, kasih yang sesungguhnya, kasih yang tidak mengenal latar belakang, kasih yang murni dan tulus, yang tanpa pamrih dalam menyatakannya. Nah, saudara-saudara, mari kita renungkan sejenak. Saya akan memberikan waktu bagi kita sambil saat teduh kita gunakan untuk melihat bahwa seberapa dalamnya kita telah mewujudkan kasih itu, dan Tuhan telah menyatakan sebuah perkara yang luar biasa. Dia telah memberikan kasih yang sempurna, yang tak ternilai harganya itu kepada kita, hanya untuk umat yang Dia kasih. Mari kita renungkan, saudara-saudara. Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan manusia. Ia tidak melihat lagi, ia tidak menghitung berapa dosa,
perbuatan dan pemberontakan kita. Ia rela menderita, diludahi, dicemooh, dan ia meneteskan darahnya ke bumi ini. Bahkan ia mati tak berharga di mata manusia. Ia dibunuh, disesah. Semua karena umat yang ia kasihi. Ia mau supaya umatnya tidak binasa, tetapi menikmati kehidupan yang bahagia, yang kekal itu. Biarlah datang kepadanya dan memohon bantuan, dimampukan berdua, bertindak berdasarkan kasih yang telah ditandakan. Kuasa Roh Kudus menguatkan kita. Serahkan hidupmu dan percaya kepada. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 301 ayat 1, ingin berperan dengan laksana Tuhan firman Tuhan. Sambil disiapkan pemasukannya. Saudara-saudara, pembasuhan kaki sebagai tanda kerendahan untuk mau melayani keteladanan yang tulus telah dinyatakan oleh Yesus Kristus melalui pelayanannya. Dia membasuh kaki para murid tanda bahwa dia datang bukan untuk melayani, tetapi untuk melayani. Firman-Nya kamu menyebut guru dan kamu itu tepat, sebab memang aku lalu dan jadi jikalau aku membasuh ini, aku yang datang, aku yang adalah Tuhan dan guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu. Saudara-saudara, marilah dalam hidup ini kita terus menjalankan Dia, saling melayani, mengasihi, dan kita menyanyi, melayani, melayani.
Sambil bernyanyi, silakan jemaat sebaiknya yang mau mendengar masuk.
Mari kita merespon menjadikan serikat persaudaraan. Mari kita doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan kesalahan kami, seperti kami juga mereka kesalahan. Dan jangan kau membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman Rasul kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari-hari dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang hari dari anak darah mandiri, yang mendirikan bawah pemerintahan Yesus Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyi dan mendekati salat.
saja kita akan memberikan persembahan kita pada malam hari ini. Bagaimana Anda membalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepada aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan Tuhan supaya masalah kepada Tuhan depan seluruh umat. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Jemaat 367 bait 1, 2, dan 3.
Ya, disampaikan kepada kita besok pada bukan malam cuma agung. Dan kemudian kita juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Jadi mari kita persiapkan diri kita untuk kegiatan ini supaya kita masuk dalam perjamuan kudus bagi yang berkati oleh Tuhan. Jadi itu ya, besok kan ibadah Jumatan jadi satu kali, tidak ada malamnya. Sampai juga hari Sabtu itu juga satu kali, dan hari Minggu Paskah juga satu kali. Jadi disampaikan kepada kita nanti majelis gereja akan menyampaikan dan membuat ini di dalam WA supaya diperhatikan. Jadi tolong majelis gereja sampaikan itu dan itu saja. Terima kasih. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa saudara kita yang sekarang dalam pergumulan kondisi kesehatan yang ganggu. Lola dan April, Bapak Cindy, Sarita dan Ibu Selvi. Ya, Ibu Selvi sudah di rumah. Sarita dan Cindy, Yola dan April ini ada di rumah sakit. Dan Mama Tin masih di rumah sakit juga, dan beberapa orang tua saudara kita yang ada di rumah pada saat ini dalam pemulihan. Mari kita dalam doa, dan saya tetap menyampaikan untuk kita jaga kesehatan dengan baik. Ada beberapa saudara kita, anak-anak kita yang ada bela tidak salah berkumpul dengan kondisi kesehatan. Jadi udah tempoh dalam rumah sakit, saya rumah sakit. Mungkin apakah ada virus saya kurang tahu, tetapi semua rata-rata demam dan sebagainya. Jadi kita jaga kesehatan bagi kita semua, bagi orang tua dan anak-anak. Buat pemikiran kita dampak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada malam ini. Dari diri kami bahwa kami adalah manusia yang panas, manusia yang Engkau kasih sebagai umat. Kasih Tuhan tak pernah berhenti mengalir bagaikan air yang terus mengalir dalam hidup ini. Engkau memberkati kami dan mengasihi kami, menopang kami dalam berbagai kehidupan kami, dalam tanggung jawab dan rencana hidup kami. Terima kasih Tuhan, sejenak kami berkumpul di ruang yang khusus untuk mengingat bagaimana peristiwa yang telah dialami oleh Yesus Sang Juru Selamat kami. Kau sungguh ya Allah menyatakan kasih dan membuka kami Tuhan untuk dapat meresponnya dalam kehidupan. Firman-Mu mengingatkan juga kepada kami dan mengajarkan bahwa sebagai umat yang percaya mestinya harus hidup di dalam kasih yang telah diteladankan oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan. Allah Bapa dalam surga, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan hidup kami. Biarlah kami hidup di dalam kasih yang Kau telah nyatakan bagi kami. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan kehidupan kami masing-masing Tuhan dalam pekerjaan dan rencana hidup kami. Tuhan hadirlah, bukakan jalan bagi kami menikmati kehidupan ini dan melakukannya sehingga kami pun dapat menikmati hasilnya dalam kehidupan kami. Dan ya Tuhan, Kau memberikan kekuatan kepada kami nanti untuk dapat menyatakannya di dalam kehidupan.
Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan beberapa saudara, orang tua kami, anak-anak Tuhan dalam perkumpulannya pada saat ini dalam kondisi kesehatan Bapak, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah dalam perawatan Tuhan. Ya Tuhan, kami berseru padamu pada saat ini. Kau Allah yang selalu setia dalam setiap perkara hidup kami. Kau Allah adalah sumber kesembuhan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, dengarkan seruan kami pada saat ini. Biarlah Engkau menjamah mereka Tuhan di tengah-tengah pergumulan mereka, sehingga mereka dapat pulih dan sembuh dan kembali di tengah-tengah hidup ini, menikmati hidup karunia Tuhan, mengangkat tugas dan tanggung jawab dan merasakan sukacita dan bahagia. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, kehidupan orang tua anak-anak di tengah-tengah hidup ini. Kau hadir, Kau memberkati mereka dalam menjalani kehidupan mereka. Biarlah kehidupan yang Kau karuniakan Tuhan, mereka jalani dalam kebenaran firman dan terus menyatakan kasih yang Engkau telah nyatakan dan teladankan dalam kehidupan. Biarlah ya Tuhan, mereka dapat bertumbuh dalam kebenaran firman, menikmati hidup ini, meraih cita-cita mereka di tengah-tengah kehidupan. Bukakan jalan dan pilihan firman, kuasa dalam kehidupan. Allah Bapa dalam surga, di tengah-tengah kebersamaan kami malam ini, kami telah menyatakan ungkapan pengakuan kami lewat persembahan. Berkati Tuhan, biarlah dipergunakan seluruh jalan kita. Dan yang masih ada pada kami, Kau memberkati, pergunakan dalam kehidupan ini dengan baik dan seluruh dengan kehendak, menjadi berkat bagi sesama kami di tengah-tengah kehidupan. Allah Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pembersihan. Kau bersama-sama dengan kami di tengah-tengah hidup kami. Biarlah kami mampu hidup dalam kebenaran firman. Berkati pemerintah kami Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Biarlah kami menikmati sukacita dan bahagia di tengah-tengah bangsa dan negara dalam menjalani hidup. Allah Bapa dalam surga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pembersihan. Kau bersama dengan kami, mampukan kami menikmati hidup dan menjalani dalam kebenaran. Ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang terbawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saya mengajak untuk berdiri untuk kita membacakan dari 4:1 baik pertama. Yesus
Saudara-saudara, inilah dan lakukanlah kasih yang telah Tuhan Yesus ajarkan, perintahkan, dan teladani. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk mengakhiri pada kita pada malam ini, kita menjadi penjemaatan secara demikian ibadah kita pada malam ini. Selamat malam dan shalom.